Halo, kami Dr. Muda FK Unjani, Departemen THTKL Rumah Sakit Dustira akan membagikan sedikit informasi mengenai rinitis alergi yang dibimbing oleh Nurbaiti Nazarudin, dokter spesialis THTKL, Magister Kesehatan. Apa itu rinitis alergi? Rinitis adalah peradangan pada mukosa hidung, dan rinitis alergi adalah rinitis yang bersifat kronik atau menahun yang terjadi akibat paparan alergen dari lingkungan. Gejala rinitis alergi terdiri dari 4 tanda kardinal, yaitu sering bersin dengan frekuensi lebih dari 5 kali setiap serangan, hidung meler, hidung tersumbat, dan hidung terasa gatal. Tanda rinitis alergi. Pertama, allergic sinner, merupakan bayangan gelap di bawah mata. Kedua, allergic salute, gerakan menggosok-gosokkan hidung. Ketiga, allergic crease, timbulnya garis berwarna putih pada bagian depan hidung. Penyebab rinitis alergi. Alergen merupakan zat yang dapat menimbulkan alergi. Contoh alergen inhalasi yaitu bulu atau rambut pada hewan seperti kucing, anjing, dan kecoa, lalu tungau, debu, dan serbuk sari. Contoh alergen ingesti yaitu makanan seperti udang, kacang, stroberi, dan telur, dan contoh alergen kontak yaitu sarung tangan. Patofisiologi. Lalu, bagaimana perjalanan penyakit rinitis alergi hingga timbulnya gejala? Pada dasarnya, rinitis alergi terjadi akibat reaksi hipersensitivitas tipe 1. Reaksi ini terjadi dalam 2 tahap, yaitu tahap sensitisasi dan tahap reaksi alergi. Pertama, tahap sensitisasi. Pada tahap ini, alergen seperti debu, bulu hewan, dan serbuk sari terhirup oleh hidung. Alergen ini dianggap sebagai benda asing, sehingga tubuh memberikan respon pertahanan. Alergen akan ditangkap oleh sel darah putih yang nantinya akan mengaktifasi sel darah putih lain dan menghasilkan antibodi dan sel memori. Tahap ini akan terjadi dalam waktu yang lama, hingga bertahun-tahun, tanpa menimbulkan gejala. Tahap kedua adalah reaksi alergi. Tahap ini terdiri dari fase cepat dan fase lambat. Pada tahap ini, tubuh terpapar kembali oleh alergen yang sama. Karena tubuh sudah memiliki sel memori, maka sel ini akan mengeluarkan zat ketika berikatan dengan alergen tersebut. Akibat pengeluaran zat ini, maka tubuh akan memberikan respon dengan munculnya gejala pada hidung, seperti hidung meler, hidung tersumbat, bersin, dan gatal, yang disebut dengan 4 tanda kardinal. Fase ini disebut fase cepat. Fase cepat terjadi saat alergen masuk ke dalam tubuh sampai 1 jam setelahnya. Setelah 6 hingga 8 jam, maka gejala akan dirasakan semakin memberat, karena tubuh menjadi sangat sensitif terhadap alergen tersebut. Gejala yang memberat ini disebut fase lambat, yang dapat berlangsung 1 hingga 2 hari. Pada fase ini dapat ditemukan tulang hidung yang berwarna livide atau kebiruan. Kriteria diagnosis. 1. Riwayat keluarga. Pasien dengan rinitis alergi datang dengan keluhan hidung meler, hidung tersumbat, gatal, dan sering bersin yang disertai dengan riwayat keluarga yang memiliki alergi atau penyakit atopik lainnya seperti asma, eksim, dan kaligata. 2. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan hidung dilakukan oleh dokter dengan hasil pemeriksaan yang didapatkan yaitu mukosa licin, pucat, dan tulang hidung atau konka berwarna livide atau kebiruan. 3. Tes diagnostik dengan skin prick test dan antibody IgRs. 4. Pemeriksaan nasoendoskopi. 5. Nasal sitologi dengan bahan pemeriksaan diambil dari kerokan tulang hidung atau konka untuk melihat jumlah dan jenis sel darah putih yaitu eosinofil. 6. Tes provokasi pada hidung
Dan 7. Pemeriksaan radiologi seperti photo waters atau CT scan untuk melihat komplikasi yang terjadi. Kuesioner. Dalam menegakkan diagnosis rinitis alergi, dapat dipermudah dengan mengisi kuesioner ISAC, the International Study of Asthma and Allergies in Childhood, and ECRHS, the European Community Respiratory Health Survey. Kuesioner ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama berisi mengenai gejala rinitis alergi yang muncul dalam 12 bulan terakhir. Bagian kedua berisi mengenai derajat ringan beratnya suatu gejala, dan bagian ketiga berisi mengenai hubungan rinitis alergi dengan pekerjaan maupun musim. Klasifikasi rinitis alergi berdasarkan WHO ARIA 2001. Dilihat dari seberapa sering gejala timbul yang dihubungkan dengan kualitas hidup pasien. Setelah mengisi kuesioner di atas, akan memudahkan kita untuk mengelompokkan rinitis alergi. Jika serangan yang muncul kurang dari 4 hari per minggu atau kurang dari 4 minggu, dapat dikelompokkan menjadi kategori intermiten. Jika serangan yang muncul lebih dari 4 hari per minggu dan lebih dari 4 minggu, dapat dikelompokkan menjadi kategori persisten. Setelah itu, kita dapat menentukan apakah derajatnya termasuk ringan atau sedang berat. Derajat ringan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, sedangkan derajat berat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemeriksaan penunjang. 1. Darah rutin. 2. Antibody IgRAS. 3. Skin prick test atau tes tusuk kulit. Komplikasi. 1. Polip hidung. 2. Radang telinga tengah yang sering berulang terutama pada anak-anak. 3. Sinusitis paranasalis. Tata laksana. 1. Hindari alergen. 2. Aktivitas fisik. Olahraga yang dianjurkan yaitu aerobik seperti jalan cepat, jogging, dan bersepeda minimal 3 kali dalam seminggu selama 30 menit. Olahraga sebaiknya dilakukan di ruang terbuka dengan keadaan lingkungan yang bersih. 3. Pemberian obat-obatan. 4. Imunoterapi. Dan 5. Operasi jika sudah terjadi komplikasi. Setelah ditegakkan diagnosis rinitis alergi, terapi dilakukan oleh pasien pertama kali yaitu menghindari zat yang dapat menimbulkan alergi. Jika usaha tersebut gagal, maka terapi dilanjutkan dengan pemberian obat-obatan. Obat yang diberikan dapat berupa obat yang diminum dan obat semprot hidung. Pilihan obat yang diberikan disesuaikan dengan frekuensi dan derajat beratnya gejala berdasarkan klasifikasi WHO ARIA 2001. Ini merupakan Visual Analog Scale atau VAS, di mana skala ini kita menilai pengaruh rinitis alergi terhadap aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup pasien. Skala ini terdiri dari nilai 0 hingga 10. Semakin kecil nilainya, maka keluhan rinitis alergi semakin ringan dan tidak mengganggu aktivitas. Sedangkan semakin besar nilainya, maka keluhan rinitis alergi semakin berat dan mengganggu aktivitas. Pencegahan. 1. Menghindari alergen. 2. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.